Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa. Di pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam program acara kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Uthman nanti, Mitra Pas. Dan Mitra Pas, di pagi hari ini tentu ada topik menarik yang sudah kami persiapkan, yang Anda tentu bisa juga bergabung baik di SMS maupun WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Sudah rawuh beliau pengasuh dari acara kita Mitra Pas, beliau Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar selalu baik ya, Yai? Alhamdulillah. Nampaknya kita juga senantiasa menyongsong. Ini sudah hampir mau Ramadan ya, Yai? Insyaallah pasti. Dan Mitra Pas, tema atau topik yang akan kita bahas di pagi hari ini masih melanjutkan topik kemarin, Mitra Pas, larangan dan ancaman menyerupai lawan jenis. Monggo Yai untuk memberikan pencerahan di pagi ini. Bismillah. Alhamdulillah, wal khair wa syarru bima syiatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in, ila hadrati jami'il masyayikhina wa muallimina wa rabbi rukhina, khususan muallifi hadzal kitab, syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhib wa Targhib, hadis yang ke-3180. Wa an Abi Umamah, lan kacerita saking Abi Umamah radhiyallahu anhu. Radhiya muga paring ridha sinallahu Gusti Allah anhu ing Abi Umamah. Kala ngendikan Abi Umamah, kala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun arbaatun utawi papat. Lo inu iku den laknati sapa papat fid dunya ing dalem donya, wal akhirah lan akhirat. Wa amanat lan den benci sapa al malaikatu malaikat. Rupane rajulun wong lanang ja'alahu kang dadekake, kang wis dadekake ing rajul sinten Gusti Allah zakaron ing wong lanang. Wa ana samangka kowedok-wedokan nafsu ing awak dheweke rajul, wa tasyabbaha lan tasabuh
seserupan bin nisa kelawan cewek. Wa imra'atun lan wong wadon ja'alaha kang wis ndadosaken ha ing imra'ah sinten Allah Gusti Allah antha ing wadon fadzakarat mongko dadi lanang wa tasyabbahat lan nyerupa sapa wadon birijal kelawan lanang te cowok. Waladzi lan wong yudillu kang nyesetake akma ing wong kang wuta, wa rajulun lan wong lanang khasurun kang ora gelem nikah, walam yaj'alan ora dadosaken sinten Allah Gusti Allah khusuron ing bujang ila Yahya kecuali Nabi Yahya. Rawahu was ngriwayatake hadis sinten At-Tabrani, Imam At-Tabrani min tariqi Ali bin Zaid al-Alhani. Diterangkan dari sahabat Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi telah bersabda, ada 4 orang yang dilaknat Allah, dilaknat dunia dan akhirat. Jadi dilaknat itu dikutuk dunia dan akhirat. Malaikat juga mengaminkan kutukan itu. Apa itu? Siapa itu? Pertama, rajulun ja'alallahu dzakaran, lelaki yang Allah menciptakan dia lelaki sesungguhnya, kemudian dia ke perempuan, dia tasyabuh menjadi perempuan, dia menjadi bencok. Sekali lagi mohon maaf, kalau siang namanya Yanto gitu, kemudian berubah menjadi Yanti, Maman menjadi Mimin, apa meneh ya, jadi Tejo menjadi Tuti gitu. Ini dilaknat dunia akhirat, juga dilaknat oleh para malaikat. Ini tadi Allah sudah menciptakan bentuk fisik yang gagah sebagai laki-laki, kakinya kekar, pundaknya kekar gitu, jari-jarinya kuat. Tapi dia merubah dirinya, dia fa'annatha, kecewek-cewekan, dia ngelebut-ngelebut nawai gitu ya. Ngomongnya diatur menjadi kecil, padahal aslinya besar, wong gulune ono jalekume gitu. Dia tasyabuh dengan perempuan, nyerupa tasyabuh itu, menyerupai perempuan, menyerupai cewek, dengan tingkah laku cewek, dengan gaya cewek. Iya, maka makhluk semacam ini dilaknat oleh Allah dunia akhirat, juga dilaknat oleh para malaikat. Begitu juga nomor 2, wanita. Yang Allah memang menciptakan wanita, asli tulen wanita, kemudian dia kelelakian, dia tasyabuh dengan lelaki, dia tomboy menyerupai laki-laki, lakune digagah-gagah no, suarane digedek-gedek no gitu. Nah, juga makhluk nomor 2 ini juga dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh dunia, di dunia dan akhirat juga dilaknat juga oleh para malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Maka awasi perilaku anak-anak kita, keponakan kita, keluarga kita. Ketika ada sudah mulai menyimpang, luruskan. Itu ya. Kalau laki-laki anjurkan untuk berpose, untuk bergaya sebagai laki-laki. Kalau perempuan juga demikian, maka bisa diamati dari awal ya cara bermainnya. Ini ana wong lanang, ini ana cowok kok suka main boneka, perlu waspada ini. Ini ada cewek kok suka main mobil-mobilan, nah waspada ini. Maka arahkan dengan cara memilihkan mainan yang sesuai dengan cewek gitu. Kemudian nomor 2, orang yang menyesatkan orang buta disesatkan. Ada orang buta itu ya ditunjukkan jalan lah, dikasih petunjuk, dikasih teken. Karena ada satu kinayah itu, teken itu petunjuk hidup kan. Seperti halnya yang disarankan, ajarkan oleh Kanjeng Sunan Derajat itu, wenehono teken marang wong kang wuta, wenehono payung marang wong kang kahudanan itu. Wenehono baju marang wong kang ngudo, wenehono mangan marang wong kang luwe. Hidup itu harus bermanfaat lah intinya. Bermanfaat. Walau hanya sekedar menunjukkan sesuatu, memberi kabar baik. Hidup harus punya kepedulian, punya simpatik, punya empati. Tidak
hidup yang hanya untuk dirinya sendiri, hidup yang hanya untuk egonya. Maka berilah kemanfaatan. Suka menunjukkan, kalau ditanyai orang, tunjukkan dengan benar. Tunjukkan dengan benar, kasih info yang tepat, perlu diantar. Apalagi jelas ini orang yang buta. Nah, itu maka dilaknat dunia akhirat. Jadi kesesatan yang paling sesat, kebencian yang paling dibenci adalah orang yang menyesatkan orang buta. Kemudian warajulun hasurun, lelaki yang tidak mau nikah, bahasanya bujang, wong sing bujang, lelaki yang bujang. Walam yaj'alallah khasura illa yahya. Sementara Allah tidak menciptakan makhluknya itu kon bujang. Manusia ini disuruh nikah, tak ya? Tanakahu tanassalu fa inni mubahim bikumul umama yaumil qiyamah. Nabi menganjurkan, nikahlah kalian, beranak pinaklah kalian. Aku kelak akan bangga ketika melihat umatku lebih banyak. Artinya cara membanggakan Rasulullah itu ya nikah dan punya anak yang banyak. Cara membanggakan Rasulullah adalah dengan mempunyai anak banyak. Itu membanggakan Rasulullah. Ya, ingin membanggakan Rasulullah, punyalah anak yang banyak. Maka di antara tujuan pernikahan mencari anak. Sehingga orang yang tidak mau nikah itu dianggap membunuh generasi, menghabiskan generasi. Sangat mengecewakan Rasul Muhammad SAW. Apalagi dia tidak terhalang, dia laki-laki, dia orang sehat, dia mampulah ba'ah istilahnya, mampu dalam segi finansial, mampu dalam segi fisik, mampu dalam segi psikologi. Maka itu harus nikah, kalau ndak dilaknat itu. Nah, bujang ya. Monggo sing do bujang-bujang kuwi, aku cukup enak ngibadah kaya ngene, enggak enak ngibadah wong ora gelem kawin, gak sempurna. Salat 2 rakaat itu terkalahkan. Ya, orang yang sudah nikah 2 rakaat itu menyamai 70 rakaat yang tidak nikah. Maka ketika orang laki-laki nikah itu faqad ihtamala nisfa dinah, maka sempurnalah separuh agamanya. Nah, sempurna separuh agamanya. Ya, maka yang tidak nikah ya tidak sempurna-sempurna itu. Kecuali Nabi Yahya, memang Allah menciptakan begitu. Kecuali Nabi Isa, ini nabi-nabi yang menciptakan tidak menikah. Tapi selain kita umat Rasul Muhammad SAW, ya harus nikah. Kalau ndak mau nikah. Ini beda dengan kalimat belum saatnya nikah dengan tidak mau nikah. Belum ketemu jodoh atau sengaja tidak mau nikah. Nah, ini yang dilaknat ini yang tidak mau nikah, yang bujang, enak sendirian. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dalam kitabnya dari jalan Tariq, dari jalan Ali bin Zaid al-Hani. Dan hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah. Lan kacerita sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendikan Abi Hurairah, Utiha den sowani sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini disowani gitu ya. Bimukhannatsin kelawan disowani kelawan waria, bencong. Mukhannas berarti wong sing ke lelaki-lakian, ke perempuan. Nanti bencong kita maknani bencong atau waria itu ya. Qad khadaba kang temen wis ngecet yadaihi ing tangan lorone waria, warid laihi lan sikil lorone waria, bincang atau waria gitu ya, bil khina kelawan pacar. Faqala mongko takon sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu hadza, maiko apa balu hadza tingkae wong iki? Qalu mongko jawab sahabat, ya tashabbahu nyerupani bin nisa'i kelawan cewek anjing Rasul. Fa umira mongko den perintah bi kelawan waria wa nufiya lan den tolak utawa den nafeake ilan nake maring nake itu setunggalipun sumur di luar kota gitu ya. Fakila mongko den takokake, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taqtuluhu
ana to kedah mateni kita ing waria. Faqala mongko jawab Kanjeng Nabi, inni sate ingsun nuhitu den larang ingsun an qatlil musallin saking mateni wong kang ijeh salat. Rawahu Abu Dawud. Qala wa qala Abu Salam Usama, mohon maaf. Nah, hadis selanjutnya diterangkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ngendikan suatu ketika Rasulullah ini disowani waria. Waria saya sebut waria atau bencong gitu ya, lebih mudah ya. Berarti wong lanang sing tasabuh ing wong wadon. Asli pure lanang niku. Fisiknya cuma ya wong bergaya gitu aja seperti cewek. Kemudian mukhonnas ini kedua tangannya dikhina, kedua kakinya dikhina. Jadi tangane drijine niku dicet, dikai pacar, jari-jarinya juga demikian dikai pacar. Kemudian Rasulullah bertanya, ada makhluk nek waneh iki modele yo lanang kok. Tangane drijine dipacari kabeh nggo lipstik wedaan kira-kira ngoten komplite niku ora. Kok yo nggawe alis wedaan. Ngoten. Kemudian Rasul bertanya, "Ma balu hadza? Iki piye tinggal iki yo koyo mengkini kira-kira begitu." Kalau saya dialogkan, ini bagaimana kok koyong ini rupane iki makhluk apa ini? Ma balu hadza? Apa perilakunya ini? Qalu maka sahabat berjawab, ya tasabbahu bin nisa. Wah niki jenenge tasabuh kare wong wadon jeung Nabi. Iki jenenge membo memper iki asline lanang tapi nyerupani wadon iki. Bencong ngene iku jeung Nabi waria. Jadi fenomena waria bencong itu sudah ada zaman dulu ya, sudah ada zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong lanang sing nyerupa cewek, nganggo aksesoris cewek, pakaian cewek, bermakeup seperti cewek, pakai khina di jari kanan, kaki tangan itu ya, kaki jut kanan. Itu sudah ada dulu. Nabi pernah disewani kayak begitu ya kaget, mah balu iki model apa tingkah kok yo ngene iki. Aku sing jenenge bencong dengan Nabi. Kemudian fa umira bihi fa nufiya ilana. Kemudian disuruh sahabat-sahabat disuruh untuk menghantarkan orang ini, bahasanya itu fanufia bermakna menghantarkan, setengah menolak, tidak menerima, tidak berkenan. Ilan naqe itu tordul kharijil Madinah, satu tempat di luar Madinah. Kasarane ngusir lah, tapi tidak dengan keras. Tolak kono tokno toko Madinah. Jadi di pinggiran Madinah itu ada namanya di luar kota lah, di luar kota suci lah gitu ya. Ada Bir Ali namanya. Bir Ali itu sumur Ali yang biasa untuk orang mikot kalau mau haji dari arah Madinah. Itu berarti sudah di luar kota itu. Jadi ini kemudian Torodul Kharijil Madinah kemudian dikeluarin, bahasa kata diusir ke kota Madinah. Nabi yang menyuruh. Fa umira bihi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala taqtulu, apa tak pateni mawon jeung Rasul? Apa kita matikan saja? Nabi menjawab, inni nuhitu an qatlil musallin. Kami ini dilarang membunuh orang yang masih sholat. Wis adek ngono la wong jahe Islam kok, aja dipateni. Wis kono kon metu teko Madinah. Kon metu teko sak njabane mah. Ini menandakan apa? Satu, kalau laki-laki menghias dirinya seperti wanita itu haram, bukan hanya makruh, haram. Nabi begitu marah dan tidak senang sekali, sampai ada perintah mengeksekusi. Itu kan satu hal yang betul-betul memang menakutkan itu. Sudahlah yang laki-laki, wahai Yanto, jadilah Yanto kamu. Wahai Maman, jadilah Maman. Jangan berubah menjadi Yanti atau Mimin gitu. Ayo hidup sebagai laki-laki, nikmati sebagai lelaki, dan nikmati kelelakianmu.
sebagai lelaki yang perkasa, pakai celono, pakai sarung, pakai songkok begitu. Yang mlaku yo gagah ngono. Ora usah nganggo, tidak perlu pakai daleman, rasa pakai BH, rasa pakai celono apa itu namanya onder cekuk, itu tidak usah. Sudahlah jadi laki-laki normal gitu loh. Kalau masih males, coba lihat kelaminmu, kamu laki atau perempuan. Kalau jelas laki-laki ingat, kalau atau lihat udelmu jadi gitu. Nabi marah itu. Nabi marah itu. Itu melihat orang pakai khina saja. Maka tidak boleh laki-laki pakai khina. Laki-laki pakai lipstik, laki-laki pakai bikin alis baru, laki-laki bikin pakai make up tidak boleh. Laki-laki kok di make upi barang. Bagaimana kalau mau syuting? Enggak tahu aku. Ayo asli. Tapi biasanya kalau studio besar itu kalau mau syuting ya di make up ya. Biar kelihatan tidak kumus-kumus lah. Tapi tujuannya kan biar cerah, tidak menyerupai. Jadi ya boleh lah, karena tujuannya kan biar tidak kumus-kumus, tidak kelihatan berkeringat. Biar kelihatan cerah, tidak kumus-kumus, maka tujuannya tidak menyerupai perempuan. Jadi ketika mau syuting katakan di make up ya boleh, kan tujuan tidak menyerupai. Yang tidak boleh itu ya tasabbuh bin nisa, menyerupai. Nah, berarti lelaki yang memakai pakaian cewek haram. Lelaki yang menggunakan make up perempuan haram. Ini haram. Bahkan Nabi memerintahkan keluarkan dari Madinah. Bahasa kasar diusir, disuruh keluar dari kota Madinah, kota suci. Tidak boleh masuk ke kota suci. Nah, bahkan sahabat tanya usul, apa tak bunuh saja orang ini? Jangan, kita itu dilarang tidak untuk membunuh orang yang masih sholat. Pilah Islam iku jarno. Nah, ini menandakan larangan yang tegas, keras, bahkan sanksinya sampai andekan difahami kan begitu. Karena dia masih sholat maka tidak boleh dibunuh gitu loh. Mafhumnya apa? Masya Allah, begitu keras dan tegasnya Nabi melarang hal semacam ini. Okay? Maka ini keluarga betul dijaga dari anak-anak kecil, lihat perilakunya, jangan sampai ada yang menyimpang. Dan juga jangan mentolerir sikap-sikap menyimpang dari makhluk-makhluk ini. Dia harus, kalau laki-laki ya sudah jadilah laki-laki yang sempurna. Kalau dia perempuan juga demikian. Menjadilah sesuai kodrat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadis selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lan kacerita sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maqala ngendikan Ibnu Umar, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi, salasatun utawi telu, la yadkhuluna ora bakal mlebu sapa telu al jannata ing swarga. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Siapa 3 orang yang tidak akan masuk surga? Pertama, aqul wa li walidaini, al aku te wong kang durhaka li walidayhi, kedue wong tua lorone. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya ini zahirnya li walidain, kedua orang tua. Ai al asilahuma at-tariq li birrihima bi ihsan ilaiha. Artinya dia meninggalkan berbakti, meninggalkan berbuat baik, meninggalkan ngerumat orang tua, itu akul. Orang tua itu termasuk mertua ya. Orang tua itu ada 3, orang tua biologis, bapak ibu kandung, kemudian orang tua yang menikahkan, itu juga orang tua kita, mertua. Mertua juga derajatnya seperti orang tua, terbukti ketika sudah dengan hubungan pernikahan, hubungan musyawarah, persentuhan wudhu tidak batal. Jadi anak mantu dengan mertua itu persentuhan wudhunya tidak batal. Ini menunjukkan derajat mertua disamakan dengan orang tua. Walau zahirnya itu liwalidai, kedua orang tua, maksudnya ya kedua orang bapak ibu itu baik dari jalur biologis atau pernikahan. Juga termasuk orang tua guru. Guru
mursyid yang menunjukkan, memberi arah hidupmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua kita. Kemudian ad-dayyuth. Ad-dayyuth itu alladzi yazni zaujatahu bi'ilmihi wala ya'tihi lidzalika yarallahu minha. Ad-dayyuth ini makna gampangnya adalah suami yang tidak cemburu terhadap istrinya atau bapak yang tidak cemburu terhadap anak-anaknya atau saudara laki-laki yang tidak cemburu terhadap saudara perempuannya. Dalam cemburu khawatir kalau sampai berbuat dosa, zina dan lain sebagainya. Itu disebut ad-dayyuth, dayus. Jadi lelaki yang tidak punya kekhawatiran, cemburu atau tidak marah ketika istrinya berzina dengan orang lain, ketika saudaranya berzina dengan orang lain, ketika anak-anaknya berzina dengan orang, dia tidak marah, dia rela hal itu. Orang semacam ini tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Maka layaknya namanya suami ya cemburu terhadap istrinya kalau sampai istrinya itu berbuat apa-apa. Maka jangan sampai berbuat sudah ada warning sebelumnya, harus sudah diantisipasi. Hal-hal yang menjadikan istrinya nyeleweng lelaki harus tahu. Harus tahu karena perempuan itu diumpamakan seperti tulang rusuk yang bengkong. Dia suka bengkong. Ketika diluruskan dengan kasar dia langsung patah, dengan lembut tidak bisa tulang itu. Maka hendaknya antisipasi itu lebih baik, lebih penting. Nah, jadi seorang lelaki harus punya kekhawatiran. Cemburu maknanya khawatir. Khawatir kalau istrinya berbuat dosa, apalagi sampai zina. Ya, khawatir terhadap adik perempuannya, kakak perempuannya, ponakan perempuannya, atau anak-anaknya. Jangan sampai berzina, jangan sampai nyeleweng, jangan sampai berdosa. Ini harus ada kekhawatiran dan memproteksi, betul-betul memproteksi, bukan hanya sebentar khawatir, tapi harus memproteksi dan marah dan peduli terhadap jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Kalau tidak punya empati sama sekali, tidak punya kemudian berarti dia dayus. Orang semacam itu tidak akan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Warajulatun nasyati lan waria bencong, lelaki yang tasyabuh dengan perempuan. Ya, al-mutasyabihat birijal fi mulabasiha wa a'maliha, yaitu lelaki yang berpenampilan perempuan, tasyabuh dengan perempuan baik dalam pakaian ataupun perilaku. Ayo selayaknya banci bencong itu. Ini juga tidak akan masuk surga kalau dia tidak taubat. Tidak taubat. Na'udzubillah min dzalik. Maka fenomena yang ada jangan jadi contoh. Kejadian-kejadian yang ada jangan jadi contoh, jangan melegalkan, jangan memperbolehkan. Hanya atas nama kemanusiaan. Betul, sama-sama manusia dihormati sebagai manusia, tapi penyimpangan itu harus diluruskan. Jangan kamu laki-laki, tetaplah jadi laki-laki. Jangan kamu perempuan, tetaplah jangan perempuan. Nah, itu ya. Seperti kemarin telah kita terangkan. Hadis ini diriwayatkan An-Nasa'i, Al-Barros, kemudian Imam Hakim mengatakan sahih isnad, jadi sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Jadi 3 yang tidak bisa masuk surga yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang tidak cemburu terhadap istri-istrinya, lelaki yang menyerupai wanita atau waria. Na'udzubillah min dzalik. Hadis terakhir dalam bab ini, wa an Ammar bin Yasir, kacerita sing Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu.
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Kala ngendikan Rasulullah salah satu utawi telu la yadkhuluna iku ora bakal mlebu sapa telu al jannata ing swarga abadan ing dalam salawase. Ad-dayus siji ad-dayus. Seperti tadi ad-dayus sudah terangkan. Ad-dayus wa huwa alladhi ya'lamul fahisah fi ahlihi wa yuqirruhum 'alaiha. Dia tahu, definisi lain dayus itu dia tahu istrinya celeweng, anak-anaknya zina, tapi dia diam tidak berbuat apa-apa. Nah, ini ad-dayus, ini ad-dayus. Maka laki-laki harus gagah, harus melindungi, harus ngayomi, harus mendidik. Ingat dalam benak laki-laki adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadi tugas lelaki yang diberi fisik tidak seperti perempuan, lebih tegap, lebih kekar, lebih besar, lebih kuat, itu karena untuk melindungi. Dan alasan melindungi itu juga, alasan fisik juga, kenapa laki-laki itu ar-rijal qawwam, dia qawwamun 'ala nisa, karena fisiknya lebih kuat. Walau harus bersimbah darah paribasane, walau harus berperang paribasane. Tapi kalau sudah harga diri, kalau sudah kehormatan yang paling asasi sebagai wujud tanggung jawab dunia dan akhirat terinjak, dia harus berbuat, jangan diam. Ayo wis mbah kono angger ceh utah lek ya bojoku, ndak boleh begitu. Ayo kono engko nek mulai bojoku ora mulai ya jar wis kono entek ya, sing penting tak jauh toh ya, ndak boleh laki-laki semacam itu. Suami semacam itu haram, tidak akan masuk saudara. Jadi ya harus melindungi, mengayomi, maka harus diproteksi sebelumnya, jangan sampai diberi tempat, fasilitas, dijaga, ada perjanjian, ya maka kontrol sosial itu sangat membantu, kontrol sosial, keluarga, masyarakat, lingkungan sangat membantu. Nah jadi tidak ad-dayus ini yang ada kabarnya, cuma ya kita tidak yakin entah iya atau tidak. Katanya ada di suatu perkampungan atau kota begitu yang memang perilakunya semacam itu. Memang istrinya suruh jualan, nanti kalau dapat pelanggan suaminya pergi gitu ya. Tapi saya tidak yakin lah ya, tidak yakin. Itu mungkin ada tapi hanya perorangan sifatnya, bukan menjadi tabiat atau watak lah ya. Kita pernah melihat tayangan di TV kayaknya begitu ya, di suatu kota, mungkin katanya di kota kita juga ada ya. Tapi wallahu a'lam, kita tidak yakin, kita khusnudzon lah, tidak. Kalau memang ada ya luar biasa, itu memang satu penyimpangan yang luar biasa yang sangat diancam oleh agama lah ya. Sebut ad-dayus. Katanya istrinya yang suruh dagang ya dagang itu gitu. Dan kalau dapat pelanggan suaminya pergi gitu. Nanti suruh, yang penting dapat uang gitu. Ini saya kira tidak benar lah itu. Itu mungkin mitologi atau mungkin ada tapi satu dua. Itu mungkin juga ada orang-orang yang punya kelainan jiwa lah mungkin itu ya. Nah, jangan sampai, kalau ada jangan sampai. Maka kita suami punya kewajiban ngayomi, ngayemi, ngayani, ngangeti gitu ya, diingat-ingat. Jadi harus memberi kehormatan, melindungi mereka, jangan memproteksi. Jawa ini, cara orang Jawa ini jelas itu, ngayemi, ngayomi, ngangeti, ngayani gitu. Memberi kenyamanan, memberi penghasilan, memberi kecukupan, tempat tinggal dan keamanan. Agar tidak menyeleweng, tidak berbuat semacam itu, basa sederhananya selingkuh, cetone zino, ya gitu ya. Tidak berzina, jangan sampai berzina dengan laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi keluarga kita semua. Kemudian warajulatu minan nisa'i, yaitu lelaki sing nyerupa wadon, waria, bencong. Ya, bencong. Ini penyimpangan juga, tidak akan masuk surga seperti hadis sebelumnya. Kemudian wa muzminul khamr, dan orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr cakupan luasnya adalah penikmat narkoba. Ini tidak akan masuk surga kalau dia tidak tobat.
Ya, ad-dayus juga begitu kalau dia tidak tobat. Qalu monggo padha takon sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, amma mudminul khamri faqad arafnahu. Amma mudminul khamri anapun utawi minum khamr faqad arafnahu, temen wis ngerti kita ing minum khamr. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kalau minum khamr, narkoba itu kita sudah paham ya Rasul. Wa maddayutsu, wa ma iku apa ad-dayutsu tadayus. Lah napa dayus niku Kanjeng Rasul? Qala alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Orang laki-laki yang tidak punya kepedulian terhadap wong-wong sing mlebu nang keluargane nang bojone. Bahasane lelaki yang tidak punya cemburu, kekhawatiran, tidak punya marah ketika anaknya, saudaranya, istrinya diganggu orang. Nah, ini dayus. Kulna mongko takon kita, wa marrajulatu minan nisa. Lah nek lelaki yang nyerupa perempuan itu yang seperti apa ya Rasul? Qala allati tasabbahu birrijal, allati itu perempuan, allati kang tasabbat birrijal itu perempuan yang nyerupa wadon, laki-laki. Ini sebaliknya. Jadi perempuan yang nyerupa lanang, tomboy itu juga dilaknat, tidak masuk surga seperti halnya bencong gitu ya. Jadi tasabuh ke lain jenis tidak boleh, haram tidak boleh. Haramnya haram tenanan. Rawa at-Tabrani, hadis riwayat at-Tabrani. Nah, maka sekali lagi seperti kemarin telah disampaikan, kelompok LGBT ini kenapa ditentang? Ini diantara alasannya, alasan syar'inya, dalil-dalilnya, sanksinya begitu keras. Nabi pernah melihat hal itu, marah, tidak berkenan, bahkan suruh ngeluarin dari Madinah, izin mau dibunuh. Nabi cuma bilang, kita dilarang membunuh orang yang masih sholat. Berarti apa mafhumnya? Ngeri kan itu? Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan Mitra Pas, Anda bisa bergabung, silahkan ya, mulai mengetik pertanyaan Anda. Mungkin sudah banyak yang di benak Anda pengen diutarakan, silahkan diutarakan di SMS maupun WhatsApp di 085277999901, juga telepon di 0295385877. Kita akan kembali setelah break iklan berikut. Kita mau ngopi-ngopi dulu ya. Stay tune selalu Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Ya, Mitra Pas, terima kasih Anda masih bergabung selalu bersama kami di kajian Kitab Targhib wa Tarhib dengan topik pembahasan larangan dan ancaman menyerupai lawan jenis. Dan tentu juga Anda bisa bergabung Mitra Pas di sesi tanya jawab ini di SMS dan WhatsApp 085277999901 dan juga telepon di 0295385877. Abaya, ini nampaknya sudah ada yang berdering di ujung telepon. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Mau tanya, ini di luar tema. Kita kan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Lah biasanya kalau sore itu ada takjil untuk buka puasa.
tapi kita memberikan makanan untuk yang tidak puasa kan tidak boleh. Bagaimana kalau takjil itu yang menerima orangnya tidak puasa? Soalnya kalau diberikan di pinggir jalan itu kan kita tidak tahu orangnya itu puasa apa tidak. Nah, bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puasa Ramadan sebentar lagi. Kalau anak-anak ya Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan sudah rame. Tiba-tiba Ramadan sudah rame itu ya. Ya kira-kira masih sekitar berapa? 12 harinan ya, insya Allah kita sehat semua, bisa memasuki Ramadan untuk beribadah dan memperbanyak amal sholih. Tentunya yang pertama ibadah yang paling besar adalah berpuasa itu, karena man syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib baginya berpuasa. Dan siapa? Dalam arti orang muslim yang akal balik, tidak ada uzur syar'i, kemudian masuk Ramadan ya wajib puasa. Wajib puasa. Di dalam puasa ada amaliyah, tambahan sebagai penyempurna puasa, yaitu sholat malam atau qiyamul lail, dalam arti sholat tarawih. Jadi qiyamul lail bulan Ramadan itu ya tarawih itu. Tarawih, kemudian tahajud witir itu kan qiyamul lail setiap malam. Jadi qiyamul lail, sholat malam tiap malam baik di Ramadan dan di luar Ramadan adalah witir dan tahajud yang Nabi biasa menjalankan 11 rakaat itu qiyamul lail di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi wakilah Nabi itu tahajudnya 8, kemudian yang 3 itu witirnya. Ketika Ramadan Nabi menambahkan qiyamul lail khusus namanya tarawih. Tarawih, sholat santai-santai dengan durasi panjang, dengan target membaca Al-Quran. Nah itu tarawih sebagai apa? Penyempurna puasa Ramadan. Nah, selain itu ada amaliyah kebaikan yang lain, seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti iktikaf, bersedekah, dan memberi buka bagi yang puasa. Memberi buka bagi yang puasa tentunya termasuk memberi sahur bagi yang puasa, bukan hanya yang buka. Atau memberi kecukupan bagi orang yang puasa. Man fattara iman itu barang siapa yang memberi buka bagi orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Sekarang kebiasaan masyarakat kita itu kalau sore hari itu berlomba saling membuat istilahnya kita takjil. Istilah itu ya, takjil itu maknanya ya untuk bersegera berbuka karena posisi di jalan tidak mungkin langsung ngedep ke sego begitu. Sekedar makan dan sekedar minum dan makan, sekedar minum dan snack lah ya, dan jajan untuk sebatas takjil. Artinya apa takjil? Menyegerakan buka ketika azan tiba. Nah itu dengan harapan ini yang dimaksud memberi hidangan buka bagi yang puasa mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya yang puasa lah. Pertanyaan bagaimana kalau yang menerima itu bukan orang yang puasa? Ya tentunya tidak mendapat pahala seperti yang puasa, hanya bernilai sedekah. Nah, bagaimana kalau dia itu memang sengaja tidak puasa, apakah termasuk dosa? Ya kita kan tidak tahu tentang dosa dan tidaknya orang tentang puasa, ya pribadi masing-masing yang bersangkutan, bukan kita gitu loh.
Karena puasanya masuknya fardhu ain, wajib individu, maka tiap orang yang menanggung risikonya, bukan orang lain. Bagaimana kalau kita memberi dia yang tidak puasa? Kalau selama kita tidak tahu ya tidak dapat risikonya. Tapi kalau kita tahu dia tidak berpuasa, kemudian kita menolong dia, dalam arti memberi makan, menolong, mensetujui atas ketidakpuasaannya, maka kita berdosa. Berdosanya termasuk ta'awun dalam dosa, tolong menolong dalam permaksiatan. Sementara Allah melarang kita menolong dalam permaksiatan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Nah, berarti kalau kita menolong orang yang tidak puasa, kita tahu dia tidak berpuasa, jelas tidak ada uzur tapi tidak berpuasa, kemudian menolong dia dengan memasakkan, memberi hidangan dengan lezatnya, sementara dia muslim, maka kita berdosa. Kita berdosa karena menolong dia. Maka sekarang bagaimana sebagai istri katakan yang suaminya tidak berpuasa, agar tidak masuk ta'awun dalam dosa, menolong dalam orang yang tidak berpuasa. Ayo gampang toh, sampean masak pajar, niate yo nyawisi sing poso sahur, nah gitu ya. Jadi ana aturane ben biasa ki sing ora poso kono. Tapi tidak sengaja menolong kan. Nah, begitu. Kalau apalagi di jalan kita tidak tahu kan puasa apa enggak. Terkadang malah yang memang sengaja mencari itu yang tidak puasa, yang puasa biasanya terima lah. Orang yang puasa biasanya ya terima duduk di masjid, di musola, mencari takjilnya di masjid, di musola atau di majelis pengajian, atau duduk-duduk di rumah, ngabuburitnya di rumah. Nah, yang keliling-keliling itu biasanya yang tidak berpuasa, kecuali yang orang yang dalam perjalanan. Ya husnudzon saja karena bulan baik, karena kebaikan di bulan Ramadan kan nilainya juga dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Tapi tentunya itu bagi yang berpuasa ya, 1000 bagi yang berpuasa. Maka termasuk zakat fitrah itu kan juga dianjurkan bagi yang berpuasa, diberi artinya kewajiban bagi seluruh Islam bahkan bayi pun. Tapi siapa mustahiknya? Afdolnya juga carikan orang yang taat sholat, ya mustahik yang taat sholat yang berpuasa kan, afdolnya juga demikian. Artinya ada skala prioritas karena bulan puasa ya yang puasa. Nah itu. Iya. Walaupun boleh, karena kebaikan untuk siapa saja boleh. Gitu. Tapi juga nggak mungkin juga ya kita ya misalnya berbagi takjil di hanya yang terus puasa hanya puasa saja. Yang puasa yang mana? Kan nggak mungkin juga gitu. Ya enggak keren nanti. Enggak keren. Wah ini aneh-aneh gitu ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah banyak sekali di WA. Ada dari hamba Allah dari Rembang. Assalamualaikum Yai, saya mau bertanya. Ada 2 poin ini. Yang pertama, apa hukum seorang wanita memakai celana panjang menurut fikih, dan apakah itu termasuk ke dalam definisi menyerupai laki-laki? Terus yang poin kedua, jika kita sudah menyelesaikan sholat fardu, lantas berniat ingin melanjutkan ke sholat ba'diyah, tetapi sebelum sholat ba'diyah wudhu kita sudah batal, apakah ketika saat itu kita langsung mengambil wudhu kembali dan berniat untuk melaksanakan sholat ba'diyah? Apakah sholat ba'diyah tersebut masih afdol? Terima kasih. Pertama dulu. Apa hukum seorang wanita memakai celana panjang menurut fikih, dan apakah itu termasuk ke dalam definisi menyerupai laki-laki? Difahami dulu tentang pakaian dan tujuan pakaian. Pakaian itu kan untuk menjilbabi. Jadi tujuan pakaian itu yang diperintahkan Allah itu kan, wahai Nabi, diperintahkan atas keluargamu dan seluruh keluarga mukmin untuk berjilbab. Berjilbab artinya menutup anggota badan yang termasuk aurat. Jadi tujuan pakaian itu yang menutup aurat. Nah, berarti karena tujuan pakaian adalah menutup aurat, maka modelnya tidak ditentukan oleh agama. Ini pakaian muslim, tidak ada. Pakaian Jawa koko yang kita kenal itu
katakan Muslim itu dari Cina, pakaian Cina, bukan pakaian Muslim. Gamis itu pakaian Arab. Semua Arab kulluhum hatta Nasrani wal Yahuda ya pakai gamis, bukan pakaian Muslim. Tidak ada pakaian Muslim itu sarung. Sarung itu bukan hanya di Jawa, di Bali sebagian juga pakai sarung, di India pakai sarung. Jadi modelnya tidak ditentukan dalam Islam. Cuma ada tentang gamis itu memang karena Nabi sudah, di zaman Nabi sudah ada. Maka memakai gamis pun bagian daripada sunnah, itu gamis saja. Karena memang Nabi pernah memakai gitu. Nah, itu bisa berarti karena gamis itu pakaian desanya, pakaian kotanya, tradisinya begitu. Berarti bisa bermakna sunnahnya berpakaian dan sesuai dengan pakaian tradisi negara itu atau tradisi daerah itu. Karena Nabi mengiyakan gamis dan memakai gamis karena itu adalah thawbu ummatihi, itu pakaian umatnya, itu pakaian negaranya, artinya pakaian nasionalnya. Sehingga pakaian nasional Nabi memakai. Berarti kalau Indonesia, ya pakaian Indonesia, tradisional Indonesia, itu juga bagian daripada sunnah. Kalau kita pemaknanya demikian. Nah, tujuan berpakaian adalah menutup aurat. Nah, berarti selama pakaian itu menutup aurat, berarti sah secara fikih. Nomor 2, bagaimana kalau pakaiannya itu mengidentikan lawan jenis? Itu yang tidak boleh. Berarti larangan kedua, rambu-rambu namanya. Jadi kalau tujuannya adalah menutup aurat, kedua ada rambu-rambu kepantasan atau etika berpakaian. Tidak boleh berpakaian seperti pakaiannya lawan jenis. Contohnya wong lanang pakai daster yang lazim dipakai perempuan. Tidak boleh. Wong lanang menggunakan BH yang lazim dipakai perempuan, ya enggak boleh. Jadi nyerupai itu aja. Wah, itu kan pakaian cewek. Kan bagi kalau celana kan desainnya ada celana cewek, ada celana cowok. Nah, karena tujuannya masih sama menutup aurat dan memang desainnya juga ada celana cewek, celana cowok, maka ya boleh, tidak mengapa. Nah, gitu. Seperti baju kan, baju ada baju cewek, baju cowok begitu. Iya, dan untuk poin kedua ini Yai, setelah sholat fardu batal begitu wudunya, terus ambil wudu lagi, setelah itu baru sholat ba'diyah. Apakah masih afdol begitu sholat ba'diyah? Masih afdol, kan setelahnya dia. Kan yang memang boleh menjeda kesunahan itu ya sesuci, boleh gitu. Ya, terima kasih untuk Anda dari Rembang. Ada juga Bu Sri. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abah sempat menyinggung tentang nikah. Ibadah orang yang menikah itu lebih baik dari ibadah sunnah. Tapi kenyataannya cari pasangan yang baik itu juga tidak mudah, meski kita sudah berusaha yang terbaik. Lalu bagaimana solusinya Abah? Terima kasih. Ya ada. Tetap itu cari ya. Kekecewaan pribadi, jangan menghakimi suatu hukum atau ketidakberhasilan pribadi bukan berarti merubah hukum dasar aslinya gitu. Ya percayalah, sendal aja punya pasangan. Sesimpel itu. Iya, percayalah, sendal aja punya pasangan. Berarti nanti orang pun punya pasangan. Semoga pasangannya belum meninggal. Amin. Kalau pasangannya meninggal ya wallahu a'lam, semoga ada lagi. Karena makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Jadi yakinnya berdoa untuk menguatkan hati, untuk meyakinkan hati, kanggo ngarem-arem hati. Kita itu diperintah berdoa dalam semua hal. Berdoa itu maknanya apa? Meminta, memohon, ya Allah aku nyuwun bojo ya Allah, begitu. Ya terus terang aja, doanya karena doa itu ya Allah nyuwun bojo gitu aja, ya Allah kalau nyuwun bojo sing solih. Kalau perempuan ya yang solih, yang alim, kalau perlu yang kaya, yang tanggung jawab, yang baik, begitu kan sip toh. Nah itu. Dan optimis itu yakin.
Ya, ketika kita gagal dalam satu rumah tangga, kemudian trauma, jangan takut menikah. Yakinlah yang tidak juara dalam satu panggung bisa jadi juara di panggung yang lain gitu loh. Ya, jadi optimis, ya sudahlah. Dengan ini ndak enak, kurang berhasil, ya sudah, semoga masih ada yang enak, ya gitu. Optimis begitu aja, sesimpel itu aja, ndak usah ribet. Wah, saya trauma, biasalah. Sama dengan orang tarung itu loh. Orang tarung ya, ikut tarung itu karena hidup itu kan sama dengan ikut berkontestasi ya, perlombaan, ikut audien ya, audisi ya, audisi bukan audien, maaf, audisi satu perlombaan. Bisa bermakna hidup ini itu ya balapan mengarungi lautan, sehingga masing-masing peserta belum tentu bisa sampai finish. Gitu ya, ada yang 20 tahun tumbang, 30 bahkan yang 40 tahun pisahan juga ada. Oh, itu tidak berjodoh. Jadi selama sudah dinikahkan, walinya atau naibnya uzawi juga alama amarallahu bihi min imsahim bi ma'ruf atau tasrihim bi ihsan, ya ahinal mubarak ankahtuka wa zajtuka makhtubataka, yaitu Siti Maimunah binti Karmin biwali abiyaqat wa kallani bimahrin ada wa tusolah halan qabiltu nikahaha atau qabiltu madhkur, maka itu sudah jodoh. Yo buju, yo judu. Ya judu, ya buju. Karena buju berarti yang halal, jodoh berarti sudah dipertemukan, sudah dihalalkan, berarti jodoh ya buju, gitu ya. Adapun nanti bertahan sehari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun berpisah. Ya, mereka berjodoh selama 40 tahun, tidak berjodoh dunia akhirat. Yang berjodoh dunia akhirat siapa? Yang dipisahkan oleh kematian saja. Jadi mereka yang berpisah karena kematian berarti mereka dijodohkan dunia sampai akhirat. Dalam tanda kutip mereka seiman. Gitu. Tapi yang sudah dipisahkan di dunia dengan perceraian atau dengan talak, mereka tidak berjodoh dunia sampai akhirat. Hanya berjodoh dunia sekian bulan, sekian tahun itu. Tapi tetap berjodoh sekian bulan, sekian tahun. Tapi tidak sampai berjodoh sampai akhirat. Nah, itu. Maka para wali itu lebih memilih berjodoh dunia akhirat. Walau harus nambah lagi. Itu karena tetap enggak akan kucerai dia karena dia istriku sampai dunia akhirat. Itu para wali begitu. Iya, terima kasih. Untuk saat ini ada juga yang masuk di WhatsApp, kita kembali ke tema dulu ya. Ini ada satu pertanyaan, Abah, bagaimana hukumnya laki-laki memakai make up untuk keperluan pernikahan dari Bu Tri di Pati? Ya, kalau tujuannya untuk menyerupai wanita ya haram. Tapi kalau untuk performan atau penampilan sesaat agar tidak kumus-kumus ya bisa dimaafkan atau ditolerir ya. Tapi ngacu pada fikih yang ketat itu yo sebetulnya banyak dalam tradisi pernikahan itu, dalam pesta khususnya itu banyak pelanggaran sebetulnya. Seperti wanita muslimah yang biasa pakai kudung, pakai khimar menutup aurat begitu ketatnya, tapi begitu nikah dipaksa oleh pakaian atau dipaksa oleh mode, dipaksa oleh tukang rias karena dia memilih mode semacam ini, dia harus membuka auratnya, memamerkan rambutnya. Itu kan banyak pelanggaran dan penjajahan syar'i sebetulnya, syariat itu sebetulnya. Atas nama budaya dia mengalahkan syariat walau sehari. Bayangkan kalau sehari itu kemudian mati itu. Kan dia mati dalam pelanggaran hukum syariat, berarti maksiat. Itu kan na'udzubillah min dzalik. Sekarang walaupun itu sehari, tapi kalau dia kemudian terfoto, terpampang, dipajang, maka dosanya pun untuk selamanya. Maka harus diberi, seorang pria harus memberi satu saran yang baik. Muslimahkah Anda? Muslimah. Oke, kita desainkan
ini pakaian yang muslimah. Nah, begitu. Gitu. Kalau karena tujuannya tidak menyerupai wanita, maka kan ada kaidah dalam ilmu usul itu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu dikembalikan pada tujuannya. Bermake up tujuannya apa? Seperti make up studio itu kan untuk agar tidak kumus-kumus saja. Maka boleh kan. Sekarang pengantin di make up tujuannya itu apa? Agar kelihatan tidak kumus-kumus tentunya, biar layak dilihat orang banyak. Maka boleh, tidak menyerupai wanita tujuannya. Ya, yang tidak boleh yang untuk menyerupai wanita. Tak bermake up dan kelihatan cantik. Nah, itu yang sengaja begitu ya memang. Untuk ada juga pertanyaan ini seputaran sholat sunnah lagi ya dari Bunda Muna. Ini mengenai masih seputaran sholat sunnah ba'diyah. Ini kan disunahkan sebelum bicara. Nah, setelah sholat fardu diajak bicara. Nah, bagaimana hukumnya, Yai? Iya, berarti sudah berbicara. Karena berbicara takallama bikalamin nas, berbicara seperti kalamnya orang, ya bertanya, ya menjawab, ya jagong. Begitu namanya percakapan. Muhaddatsah lah lebih tepatnya itu. Karena terjadinya muhaddatsah sebelum sunnah, ya hilang sunnahnya. Seperti orang ketika mau masuk sholat, mau masuk masjid ya, idza dakhaltumul masjida fala tatakallam fala tajlis hatta sholla rakaatain. Nah, konstitusinya begitu memang, undang-undangnya. Barang siapa masuk ke masjid, maka jangan ngomong dulu, jangan duduk dulu sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Maka sudah ngomong itu baginya takalam bikalamin nas, ya nang jipone sendal, nang rene sik lho piye kabare cak. Nah gitu. Tapi kalau assalamualaikum itu tidak termasuk takalam, itu berdoa. Mau masuk masjid, assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma aftah li abwaaba rahmah, itu namanya berdoa, bukan termasuk takalam. Nah, itu tidak yang dimaksud pelanggaran. Seperti halnya setelah salam sholat, kemudian dia berzikir, berwirid, berdoa, itu tidak takalam namanya, ya wirid, ya zikir gitu. Tapi ketika dia mengilek, engko aku enteni ya engko sik. Ya engko tak enteni ya engko lungguh kono. Itu berarti muhaddatsah, takallam bikalamin nas. Nah, itu berarti ya kalau dia ngomong ya hilang sunnahnya. Maka agar tidak hilang sunnahnya itu dianjurkan jangan geser dari tempat duduknya kecuali 1 langkah ke belakang. Itu menghindari agar tidak diomongi. Nah, kenapa kok sholat sunnah itu kok melangkah di belakang? Itu menunjukkan secara fisik kalau derajat sholat sunnah dan fardu lebih tinggi fardu, maka fardu di depan, sunnah di belakang. Maka ada etikanya, kalau qobliyah itu di sebelah kiri belakang, kemudian kalau ba'diyah di sebelah kanan belakang. Jadi dari arah kiri dulu belakang, kemudian maju 1 langkah untuk wajib, setelah wajib mundur 1 langkah di sebelah kanan. Itu sunnahnya, membedakan derajat sholat fardu lebih tinggi maka lebih di depan. Mundurnya hanya 1 langkah atau geser sedikit satu kaki saja, 1 telapak kaki sudah cukup, tidak harus jauh ke belakang agar tidak diomongin orang gitu. Ya baik, dan masih seputaran juga sholat sunnah ya. Sholat sunnah ini kan dari Bu Muna ya, sholat sunnah tidak dianjurkan berjamaah. Nah, kalau tarawih bagaimana niatnya? Apakah makmuman atau niat sendiri-sendiri atau bagaimana ya? Nah, makanya ada sholat sunnah pada prinsipnya tidak dianjurkan berjamaah kecuali sifat yang sifatnya sholat sunnah yang syiar, sholat gerhana, sholat Idul Fitri, Adha, Istisqa. Ini sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Bagaimana tentang taraweh, witir, dan sunnah yang lainnya? Boleh berjamaah. Boleh berjamaah. Taraweh itu hasil ijtihad juga oleh para sahabat. Nabi tidak menyontohkan taraweh berjamaah. Nah, pada waktu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah lah, sholat taraweh kemudian dilakukan, dianjurkan, diumumkan, dilakukan berjamaah. Bahkan diimami imam yang hafizul Quran. Nah, berarti syariat aslinya
Sholat tarawih pun tidak berjamaah. Pengertiannya kalau kita tidak kebagian tarawih berjamaah, ya tarawih sendiri. Nah, kenapa sahabat Umar itu menganjurkan, mengajak, mengumumkan orang pada satu Ramadan sholat tarawih berjamaah nanti malam datang ke masjid sini ya, akan ada sholat tarawih berjamaah yang diimami oleh satu imam. Karena melihat fenomena banyak yang puasa tapi malam tidak sholat. Ya muslim tapi malam tidak tarawih. Ya puasa. Kenapa? Karena malas, rasa-rasa, wegah, sholatnya suwi kok. Nah gitu. Nah, dengan pertimbangan malas itu kemudian sahabat Umar bin Khattab mengadakan sholat tarawih berjamaah. Nah, itu berlaku dengan sholat-sholat yang lain kecuali sholat sunnah nafilah lah. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, syukur wudu ya tidak perlu jamaah. Tapi sebenarnya sholat-sholat sunnah kecuali yang mandhubah ya, yang nafilah ya, seperti tahajud, duha, witir, mau tarawih ya boleh. Hajat, mau jamaah ya boleh. Tahajud mau jamaah boleh. Ya, seperti hanya witir jamaah boleh. Duha boleh. Loh kok boleh? Akan percontohkan. Ya kan dikiaskan dengan hukum tarawih. Yang Nabi juga tidak menganjurkan berjamaah. Bahkan ketika lihat sahabat ikut berjamaah, Nabi berhenti malah itu, tidak ke masjid lagi. Nah, dengan pertimbangan malas, yudhibul malal li ta'limil umma wa li ta'limul, itu maka boleh itu bukan sunnah, boleh melakukan sholat sunnah berjamaah seperti halnya tahajud, duha, hajat, tasbih, dikiaskan dengan sholat witir yang berjamaah, tarawih yang berjamaah. Itu tujuannya, alasannya, ilahnya ya, karena apa? Karena al-amru tajuru bil ilah kan, sesuatu tergantung pada ilat gitu ya. Karena rasa-rasa malas, ayo sudah berjamaah. Nah, gitu. Maka duha berjamaah boleh. Witir berjamaah boleh. Tahajud boleh. Apalagi sholat tasbih boleh, tobat boleh ya. Daripada tidak atau malas atau tidak tahu caranya, tujuannya mengajari umat dan menghilangkan kemalasan. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir ya, ini yang sudah ditunggu juga dari Mas Santo Rasiputra. Yang tentang bencong enggak ada ini ya? Ada ini. Nah, ini makanya ini terakhir. Kembalikan perlu, ke tema. Perlu saya sampaikan ini. 2 atau 5 gitu. Assalamualaikum. Bahasanya bencong kok. Larinya kemana-mana gitu ya. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam. Nah, beberapa waktu lalu ada public figure yang meninggal dunia. Nah, sedangkan dia seorang transgender. Nah, dalam tanda kutip perempuan putusan pengadilan. Nah, bagaimana kita hukum mensolati jenazahnya sebagai perempuan atau sebagai lelaki? Atur nuwun penjelasannya. Ya tetap Allah maghfirlahu warhamhu, karena hukum fisik tidak akan merubah hukum hakikatnya gitu loh. Nah, pengadilan memutuskan dia perempuan karena pengadilan hanya melihat fisiknya. Tapi kalau pengadilan mau melihat asal usulnya tetap atau akte kelahirannya atau bertanya kepada yang melahirkan, tentu tidak akan memutuskan dia seorang perempuan. Tentu tidak. Berarti itu pihak pengadilan yang berdosa, dia hakim yang fasad kalau begitu, karena dia hanya menghukumi hukum zahirnya pada waktu melapor, tidak menelisik dari awalnya. Sementara hakim harus berbicara, namanya hakim itu ya al-hakim, ya al-amalu bi ilmi, orang yang berbuat dengan ilmunya belum digunakan secara maksimal. Dia mungkin hanya melihat fotonya, fisiknya, atau ditunjuk kelaminnya. Karena mungkin mengacu pada jenis kelamin apa lah, maka dia perempuan. Tapi potongan enggak, begitu enggak ditanyakan itu kan. Harusnya ditanyakan, ini asli enggak alatnya ini. Nah, begitu. Karena dalam data pribadi itu kan, atau dalam registrasi kan saya tanyakan jenis kelamin. Jadi gender itu ditunjukkan dengan jenis kelamin. Sehingga kalau kelaminnya dalam bentuk fisiknya kok laki-laki atau perempuan, ya berarti dia perempuan. Nah, itu berarti
berarti materi fisik yang dia jadikan acuan untuk penetapan hukum, tapi tidak materi yang sesungguhnya. Ya, karena pertanyaannya hanya katakan nama, alamat, jenis kelamin. Itu pasti ada kolom jenis kelamin. Iya kan, ya, makanya pasti. Ya kalau ditengok laki-laki, oh ya laki-laki kelaminnya kan. Kalau perempuan, padahal itu laki-laki sudah dipotong, diganti gitu. Kan asli ndak, jenis kelamin asli begitu ya. Nah, iya. Itu mungkin perlu ada regulasi lagi agar jelas dan pengadilan tidak terjebak dengan permainan kata, maka tanyakan saja, atau dalam surat menyurat dalam data diri itu jenis kelamin asli ya. Aslinya berarti aslinya apa? Laki-laki begitu. Ini untuk apa? Untuk menghindari manipulatif dalam perubahan gender. Tapi kalau jenis kelamin, ya, fisiknya kan otomatis ditengok, jal tilii lanang wedok niku. Lan mboten wedok, jal tengok, oh iya lanang kok, lanang, laki-laki. Tapi jenis kelamin asli. Nah, gitu. Walaupun dipotong, walaupun ditempel, ya yang ternilai adalah yang asli gitu. Dan mungkin kata kalimatnya ditambah jenis kelamin asli. Nah, ya itu yang regulasinya harus dibikin begitu. Kalau enggak ya tertipu lagi. Kalau tertipu membingungkan itu loh. Walaupun hasil putusan begitu, tapi tanyakan pada orang tuanya, pasti lebih tahu. Saya ngomong kok, ndak anakku biar jengene ku tono kok malah jadi tini gitu loh. Oh, enggak bisa. Nah, itu tahu ya. Iya, sudah sangat jelas begitu ya, padahal ya, tapi memang manusia ini kadang mencari-cari begitu ya. Karena kemajuan teknologi apapun bisa dibikin. Iya. Karena genetik perempuan, hormon perempuan itu juga bisa didesain, dibikin gitu. Katanya jenengan pengen agar setengah gemuk, itu bisa disuntik hormon namanya. Jadi hormonnya perempuan dimasukkan, itu jenengan nanti bisa kemayu gitu. Jangan ya. Itu jangan. Nanti kalah yang cewek asli. Emang sampean cantik toh. Aduh. Yo gagah, wong lanang iki gagah. Suarane banter gede menggelegar, ngomongnya wat begitu. Lanang temenan gitu loh. Iya, ini guyon kita ternyata juga menyampaikan kita pada akhir waktu di pagi hari ini ya. Luar biasa greng-gayeng perbincangan kita, dialog kita di pagi ini. Moga silakan untuk kesimpulan dari pembahasan kita. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita memahami, menjalankan atas petunjuk yang kita dapatkan. Dan teruslah minta hidayah pada Allah, karena manizdadan ilman lam yajid hudan lam yajidullahu ila dan barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula hidayah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra Pas, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk atensi Anda pagi ini. Luar biasa, SMS, WhatsApp, dan juga yang memantau di Facebook kami. Kami haturkan terima kasih banyak. Jumpa lagi di kajian Kitab Hadis Tarhib wa Tarhib edisi berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, lebih keren lagi, lebih gayeng lagi. Ovi pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian Kitab Tarhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Owi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Dan ikutilah Mujahadah Dzikrul Ghafilin Waratibul Hadat dan kajian kitab Tajul Arus karya Syekh Tajuddin Athaillah As-Sakandari setiap Sabtu malam Ahad setelah Isya. Kajian kitab Tanwirul Qulub setiap hari Selasa malam Rabu jam 9 malam. Dan wirid Manaqib Fadlullah dan kitab Nasoihul Ibad setiap Kamis malam Jumat jam 9 malam. Anda juga bisa mengikuti pengajian Rabu pagi Duha Mubarak untuk muslimin dan muslimat beserta kajian kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani jam 10 pagi. Ajak ikhwan Anda untuk hadir bersama di Pondok Pesantren dan Majlis Dzikir Raudhatus Salam Tambaharjo Runting Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.